Hai, saya Deva Subayang. Saya analis kebijakan keagamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan terkait tentang isu yang kita bahas hari ini, saya punya keterhubungan dengan Sumatera Utara dan Medan karena kakek saya itu Pangaring Sebayang adalah panglima perang dari Garamata, yaitu pahlawan nasional Sumatera Utara. Ya, kita akan membahas tentang surat edaran wali kota Medan tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal. Nah, yang mau saya katakan bahwa ini bukan persoalan kebijakan yang kurang sempurna atau apapun itu, tetapi jelas ini adalah contoh dari policy failure atau kegagalan kebijakan, di mana ada 6 pelanggaran berat yang sistematis terhadap teori kebijakan publik, konstitusi negara, hak masyarakat adat, prinsip moderasi beragama nasional. Dan saya juga melihat adanya unsur kejahatan negara, state crime, karena dilakukan oleh wali kota aparatur negara dengan kewenangan resmi dan menghasilkan diskriminasi sistemik, menciptakan struktural violence terhadap identitas budaya kelompok adat dan kelompok agama-agama lain. Ya, yang pertama, pelanggaran pertama ya. Sebetulnya saya tulis di catatan saya itu pelanggaran keberapa, tapi saya kira ini penting banget ya. Pelanggaran pertama, pelanggaran terhadap integritas, transparansi, dan SOP pembentukan kebijakan. Baca surat edarannya, itu tidak mencantumkan dasar hukum, ya. Jadi semua surat edaran itu harus ada dasar hukum yang menaunginya. Baca surat edaran itu tidak ada dasar hukumnya. Padahal, jadi di Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas itu mengatur hal itu, sehingga implikasinya seakan-akan surat edaran ini menciptakan aturan baru secara sepihak tanpa legitimasi hukum yang jelas, ya. Jadi mohon kepada Menteri Dalam Negeri, ya Pak Tito, ini dididik nih, wali kotanya dididik tentang administrasi negara, ya. Memalukan ya. Saya jadi bertanya, ini buat suratnya pakai AI apa bagaimana ini ya, begitu. Oke, yang kedua, pelanggaran terhadap netralitas negara dan objektivitas kebijakan publik. Jadi William Dunn dalam Public Policy Analyst mengatakan bahwa kriteria dari kebijakan publik itu adalah netralitas dan equity, ya. Nah, surat edaran ini jelas terang-terangan menggunakan frasa menghormati kerukunan dan penghormatan terhadap lingkungan masyarakat muslim. Dia juga menggunakan kata daging non halal sebagai dasar kebijakan, ya. Jadi ini merupakan pelanggaran hukum terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Pasal 1 huruf A dan pasal 2. Silakan Anda baca sendiri ya, yang dari yang membuat ini. Jadi secara implikasinya wali kota secara resmi memihak satu kelompok agama dan menjadikan doktrin agama tersebut sebagai tolok ukur regulasi publik. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip kebinekaan dan negara Pancasila. Kemudian 2, pelanggaran terhadap asas evidence based policy dan akurasi data. Jadi Thomas dalam Understanding Public Policy mengatakan gini, kebijakan publik itu harus didasarkan pada bukti empiris yang valid dan dapat diverifikasi. Surat edaran ini hanya menyebut banyaknya laporan masyarakat, nggak ada data kuantitatif, lokasi spesifik, volume limbah, atau social impact assessment-nya. Seperti itu. Jadi ini melanggar pelanggaran hukumnya pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 junto Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang asas kecermatan. Di mana di situ diatur tentang pembentukan peraturan perundang-undang itu harus berdasarkan asas yang baik. Apa asas yang baik? Jadi regulasi itu harus dibuat jelas arah aturan
tujuan yang dicapai. Kelembagaannya dibuat oleh lembaga pejabat yang berwenang. Ya kan? Pertanyaannya sih sebenarnya, ada nggak dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ikut? Ya kan? Kemudian ada nggak pengecekan dari Kementerian Kesehatan? Ada nggak? Kan katanya gangguan. Ada nggak laporan kepolisian atas gangguan ketentraman terhadap penjualan daging babi? Prosesnya gimana gitu loh. Nah, jadi apa? Evidennya apa gitu loh. Ya, kemudian dapat dilaksanakan, memperhitungkan efektivitas filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jadi itu semua harus dipikirkan. Bagaimana daerah itu, masyarakat itu. Kejelasan rumusan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Sistematikanya bagus. Ya, tadi aja udah salah ya, gak ada dasar hukum. Pilihannya kata aja udah nggak netral, kan begitu. Keterbukaan proses pembentukan perencanaan bersifat transparan. Nah, diundang nggak? Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga menegaskan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara daring dan luring secara mudah diakses dalam membentuk sebuah polisi kebijakan publik. Nah, kemudian yang keempat, pelanggaran terhadap udah tadi. Nah, pertanyaannya sebetulnya surat edaran tuh harusnya kan sebuah hasil. Jadi ada surat tapi udah ada hasil dari proses penyusunan kebijakan publik. Nah, pertanyaannya, ada SK tim nggak? Kedua, ada nggak laporan rapat FGD dengan semua pihak? Jadi semua masyarakat diundang, semua agama karena ini masalah keagamaan diundangkah? Kemudian pedagangnya karena ini masalah ekonomi juga diundangkah? Diundang nggak? Laporannya ada nggak? Kemudian, adakah polisi papernya? Adakah polisi briefnya? Ada nggak buktinya? Apakah dilakukan uji publik ya? Kalau udah rapat-rapat, kemudian disusun laporan polisi briefnya, naskah kebijakan, ada uji publiknya nggak? Public hearingnya nggak? Mendengarkan rakyat. Kemudian sesuai nggak? Jadi Indonesia ini punya standarisasi. Lembaga administrasi negara punya standarisasi tentang kebijakan publik. Sesuai nggak dengan indeks kualitas kebijakan? Silahkan baca apa itu. Nah, kira-kira surat edaran itu memenuhi nggak semua unsur ini? Kalau enggak, pelanggaran. Kemudian, pelanggaran lagi terhadap keseimbangan keadilan dan hak masyarakat hukum adat. Oke, jadi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 itu menghormati, ada penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian pasal 28I ayat 3 281 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, jadi implikasinya surat edaran itu melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap identitas budaya penduduk asli di tanah leluhurnya sendiri, yaitu Karo. Jadi, kenapa Karo saya katakan? Oke, walaupun sekarang sudah banyak multi etnis, tapi Anda harus memahami bahwa babi tidak sekedar makanan. Babi itu persoalan adat. Kenapa Karo? Karena Medan itu bagian dari residen Sumatera Timur, dan residen Sumatera Timur itu berasal dari Kerajaan Aru sebelum Aceh. Ya, dan jadi 5 itu ada pelanggaran terhadap prinsip moderasi beragama yang Anda lakukan, Pak Wali Kota. Jadi Medan itu sejarahnya dibentuk dengan baik. Aceh yang menguasai Aru itu tidak pernah intoleran terhadap masyarakat Karo. Islamisasi dilakukan dengan pernikahan. Kemudian ada kejahatan, state crime. Karena apa? Karena state crime adalah tindakan atau kelalaian aparatur negara yang melanggar hak asasi manusia atau norma hukum. Nah, silakan Anda baca. Jadi ini adalah bentuk kegagalan kebijakan negara yang mengandung 6 pelanggaran berat secara simultan. Jadi jika ingin buat kebijakan publik tentang keagamaan, setidaknya mengikuti etika, prosedural, dan kehati-hatian. Dan jangan sampai ada modus kejahatan di dalamnya, apalagi memecah belah rakyat. Salam Deva Alvina Sebayang. Ya, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasih.
Nah, saudara, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari saudari kita, dan saya tidak lagi berlama-lama untuk memberikan komentarnya. Yang penting kalau boleh Bapak Ibu Saudari ya, share sebanyak-banyaknya ini video. Semoga saja Pak Wali Kota Medan, Pak Riko Waas, bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudari kita dari Deva Sibayang ini ya. Dan di sini saya juga ingin membacakan beberapa komentar yang ada di kolom komentar videonya di TikTok ini Bapak Ibu ya. Ada dari Dragon Jaya, bisakah dibawa ke PT UN? Dan beliau memberikan respon, bisa banget kalau sudah ribut katanya ya. Lalu berikutnya dari Saminai Baho, Karo bukan Batak KBB ya, mendukung kali surat edaran wali kota Medan itu ya. Lalu dijawab atau direspon oleh saudari kita, jangan generalisasikan, ada ginting demo dan masuk kantor ya. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya yang datang pada saat aksi damai 26 Februari itu bukan hanya dari Batak Bapak Ibu, tapi dari Karo dan juga Nias hadir pada saat itu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Pelumban Gaul, ya jelas Bu, tidak ada dasar hukum yang mengikat dan surat edarannya nampak diskriminatif dan memihak ke salah satu agama. Dan dijawab oleh beliau nih, itu dia kayak anak kecil buat suratnya. Nah, jadi ya semoga saja Pak Wali Kota bisa melihat ini Bapak Ibu. Jadi sangat jelas sebenarnya bahwa memang surat edaran itu sangatlah diskriminatif Bapak Ibu. Jadi Pak Wali Kota tidak lagi bisa mengelak akan hal ini ya. Jelas-jelas memang seperti itu ya. Ada komentar dari PHI 314, salut. Semoga yang berkepentingan dan objek yang secara langsung didiskriminasi melihat analisa hukum ini dan bisa dijadikan landasan untuk melakukan tuntutan hukum atau class action kepada wali kota. Beliau berjanji akan direvisi, tapi saya juga nggak tahu Bapak Ibu Saudari ya, apakah memang sudah direvisi atau belum, karena ini sudah 1 minggu nih ya, di mana saudara kita dari Batak, Karo, Nias ini sudah melakukan aksi damai. Tetapi apakah sudah direvisi kah sesuai dengan perjanjian wali kota itu surat edaran atau masih belum? Ya, semoga secepatnya kita akan mendapatkan informasi ya terkait hal itu Bapak Ibu. Dan ada juga komentar dari Saud Sitorus, kalau seandainya waktu demo ini disampaikan pasti wali kota bisa belajar lagi. Dan dijawab lagi oleh saudara kita nih, sudah aku kasih Bang Lamsiang yang ke wali kota. Kayaknya mereka udah dekat. Oke, betul sekali ya. Memang waktu itu ada juga Pak Lamsiang dari KBB ya, dari Batak Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir dari John 22, daging non halal khusus buat agama Islam, yang artinya agama selain Islam di NKRI ini nggak diakui oleh wali kota Sumatera Utara. Oke, sebenarnya ini wali kota Medan ya. Cek kesehatan wali kota, emang lagi nggak sehat ya. Nah, mungkin itu aja dulu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan tentu dari apa yang disampaikan oleh saudara kita Deva Sibayang ini memberikan kita tentunya pencerahan yang baru terkait hal-hal yang seperti ini ya, di mana dia membongkar yang namanya pelanggaran ataupun kejahatan yang didapati lewat surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan, yaitu Pak Riko Waas. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.